Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mehmet GM. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Kembali lagi saya nih bikin video ya, karena lagi sepi di jalan nungguin orderan. Musim hujan, bos. Tidak lupa juga terima kasih yang sudah menekan subscribe, yang sudah like ya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tidak jauh dari pengalaman saya. Kenapa saya bikin video lagi? Karena saya kasihan ya sama teman-teman yang belum sembuh ya, karena begitu tersiksanya dengan penyakit ini ya. Apalagi kalau belum tahu ilmunya ya. Baiklah. Jadi di sini saya akan menjelaskan GERD anxiety itu bisa kambuh enggak ya. Jadi sebenarnya bisa ya. Bisa. Tidak, misalkan sekarang sudah sembuh, tidak akan kambuh lagi, enggak. Suatu saat pasti kambuh lagi. Dan saya akan menjelaskan beberapa faktor yang bisa memicu kambuhnya GERD anxiety itu ya. Di antaranya, kalau teman-teman atau kalian yang sudah sembuh, biasanya kambuh itu karena kecapean ya. Kalau misalkan kita sudah lama diam, terus kerja yang berat-berat lah, tanpa bertahap ya, langsung diporsir tenaga itu. Nah, biasanya itu terasa ya ke badan ya, ada lah sensasi khawatir, cemas lagi ya. Ya sama kayak dulu gitu, cuma sensasinya nggak kayak dulu, nggak sedahsyat yang kayak dulu ya. Kalau sekarang sudah agak ringan, nggak kayak yang semenjak pas pertama kerasa, enggak. Karena kita sudah tahu ilmunya, jadi saya sudah pernah ngalamin kayak gini, jadi ya tenang gitu. Kuncinya aja tenang aja, karena kita sudah pahami. Jadi caranya kita sudah melewati ya, caranya jadi sudah tahu sendiri lah kita mengatasinya kayak gimana, kita harus gimana ya. Nah, kemudian faktor yang kedua itu karena ada masalah ya. Masalah itu misalkan ada masalah pribadi, masalah percintaan ya. Yang bagi yang jomblo nih, yang sakit hati lah. Nah, biasanya itu karena kepikiran ya. Nah, akhirnya si asam lambung naik, nah, menimbulkan sensasi lagi, balik lagi ya, kerasa lagi. Cuma kerasanya nggak seperti yang dulu rasakan lah ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, tetap tenang aja ya. Apalagi kalau misalkan kita sudah tahu, saya juga merasakan kayak gini dulu, jadi nggak usah dipikirkan lah. Tapi tetap ya, makan harus dijaga, pikirannya juga, pola hidup ya, kembali lagi gitu. Dan biasanya itu nggak sampai 1 bulan 2 bulan, enggak ya. Paling lama itu biasanya seminggu ya. Kalau saya jujur saja, terus terang ya, biasanya saya kalau misalkan kambuh paling lama 3 hari. Kalau dulu ketika saya kambuh rasa sedikit langsung dokter berobat ya, kerasa lagi dokter berobat lagi ya. Jadi saya kalau nggak salah habis berapa ya, duit itu banyak lah, sampai HP juga dijual buat berobat ya. Nah, jangan seperti itu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, jadi kuncinya ya kembali lagi tenang aja ya. Nah, kemudian faktor selanjutnya bisa jadi karena ya banyak pikiran lah. Pokoknya jangan banyak pikiran ya. Apalagi kalau misalkan kita mau melaksanakan aktivitas atau ditunda-tunda lah, nah itu biasanya jadi beban ya, jadi beban pikiran. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, kalau misalkan mau berangkat ke acara atau kemana-mana, nah, kalau bisa langsung berangkat saja, jangan antar deh gue nungguin jam berapa atau enggak, langsung saja. Yang ada kan kalau misalkan di nanti biasanya jadi beban atau pikiran ya, akhirnya jadi ya kerasa lagi gitu ya. Jadi balik lagi, jangan khawatir,
tenang saja, apalagi kalau misalkan teman-teman sudah sembuh, sudah tahu ilmunya, nah otomatis sudah tahu ya cara mengatasinya ya. Beda kalau misalkan kita belum sembuh, kayak saya dulu ya itu yang dirasakan, panik ya pokoknya, sampai kepikiran lah, badan kurus ya gitu efeknya. Balik lagi, jangan banyak mikir, tenang ya, banyakin duit ya, bahagia. Banyak duit bahagia. Ya, ya mudah-mudahan teman-teman juga mengerti ya, karena masih banyak sih sebenarnya ya faktor-faktornya, cuma itu yang biasanya yang yang bikin berpengaruh ya, yang sangat berpengaruh terhadap kekambuhan ya, biasanya ya dengan faktor-faktor itulah. Ada masalah, banyak pikiran, kecapean, biasanya itu diantara 3 itu ya terasa lah, pasti ada terasa ya. Kecuali kalau teman-teman nih misalkan mau kerja nih, jangan langsung misalkan mau mikul 50 kilo, jangan kalau bertahap, misalkan sewajarnya aja, misalkan 20 kilo dulu, meskipun badan kita sudah enak, tapi jangan terlalu diforsir dulu. Nah, selanjutnya ya bertahap 30 kilo, 40 kilo ya, itu karena badan kita itu butuh adaptasi lagi gitu loh. Kalau misalkan kita pas pertamanya langsung jebret 50 kilo, nah yang ada badan kita ngedrop, yang akhirnya ya itu lagi kerasa lagi ya, kambuh lagi. Mulai dari nol lagi gitu kan. Nah jadi kita kalau misalkan sudah sembuh harus pintar-pintar menjagalah kesehatan, apalagi musimnya musim hujan ya, hujan angin nih, musim dingin ya. Jangan lupa juga yang belum subscribe, di subscribe ya, mohon bantuannya supaya banyak orang-orang yang terbantu. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga ya. Mudah-mudahan kalau misalkan ada pertanyaan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ilmunya atau sedikit pengetahuan tentang pengalaman saya mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.